Istri aku juga dirubah itu. Kok jadi namanya Sinta Regina gitu. Padahal namanya Regina Irawan gitu. Kok jadi ada Sintanya, nggak tahu dari mana. Udah lama ibunya. Udah lama gitu. Kemudian Chan, Ya kemarin aku sama Bang Hengki ya, jadi ngobrol terus wah ini harus diluruskan gitu kan, karena ini bukan persoalan nama panggilan tapi data yang sudah dikelirukan gitu. Kalau cuman sekedar nama panggilan sih mau manggil apa aja kan, seperti kayak dulu aku dipanggil kalau nama panggilan kan Lili ya. Tapi yang nama asli ya tetap Charlie Van Houten gitu, Muhammad Charlie Van Houten dari lahir, akte kelahiran, ijazah SD, SMP, SMA gitu kan, sampai kuliah pun gitu. Dan ini menyebar di beberapa situs yang memang sudah lama gitu. Sudah lama, cuman kayaknya kalau dibiarkan terus akhirnya ini merusak nilai-nilai sejarah gitu kan. Karena kan bahaya, ini aku juga punya keturunan, apalagi ada orang tua gitu kan. Data yang dikelirukan ini kan nggak boleh gitu kan, karena apalagi data nama ini menyangkut sebuah ya kesaksian ya, kesaksian hidup gitu kan. Jadi itu aja sih. Jadi memang aku ngobrol sama Bang Hengki ya sudah, hal ini harus diklarifikasi gitu supaya tidak menjadi apa anggapan-anggapan yang macam-macam gitu kan, apalagi jadi uh, buah bulian. Aku punya anak dan orang tua gitu. Kalau panggilan sih nggak masalah. berarti ini bukan kali pertama atau memang sudah sering seperti itu baru ditindakin sekarang atau gimana sih? Ini apa ya, tadinya sih aku kan nggak pernah mau ngurus hal seperti itu gitu, karena itu berawal mungkin dari ketidaksukaan orang atau apa ya gitu ya, terus nyeletuk nama Charlie, oh, namanya Charlie Casmali Fali aja tuh gitu kan, bentuk entah iseng entah apa segala macam, dan tiba-tiba diambil mentah-mentah gitu sama beberapa situs ya, situs media gitu, dan itu diyakini bahwa nama Charlie Van Houten itu nama palsu gitu, padahal kan kebalik gitu ya, aslinya jadi dibalik-balik, yang asli jadi palsu, yang palsu jadi asli gitu. Jadi ini keliru, dan tujuanku kali ini untuk meluruskan, karena memang harus waktu dulu sih aku nggak persoalan lah gitu ya, terus kesini-sini akhirnya jadi omongan nggak enak. Berarti ini mendidik nggak baik, makanya ini menjadi, semoga ini akan menjadi juga ini pendidikan untuk mengedukasi dengan baik supaya data itu tidak sembarangan gitu, karena itu kesaksian dan kesaksian hidup, nama yang dikasih kedua orang tua dengan penuh doa dan harapan yang ya aku yakin yang mampu memahami pasti akan merasakan lah kalau misalkan namanya yang asli diganti dengan yang tidak karuan gitu. Kalau cuman panggilan sih nggak apa-apa kan, kalau sama teman gitu, aku dipanggil, kadang dipanggil Pepeng aja, weh Tong gitu kan, atau si Otong gitu, tetenan naon gitu. Tapi Tenan. oknum-oknumnya itu udah tahu nggak sih Gontor atau udah mau megang data apa Ya seperti itu? data sudah ada semua, data udah ada semua beberapa, dan masih banyak lagi gitu. Tapi tujuannya adalah bukan untuk ingin mengusut ini ke ranah hukum dan segala macam, tapi tujuannya adalah untuk mengklarifikasi bagi yang sudah salah mengupdate data gitu kan. Ya tolong klarifikasi gitu dengan gentle. Seberapa terganggunya sih Bang sama plesetan orang-orang seperti itu? Terganggu sih tidak, tapi ini adalah sebuah edukasi pendidikan yang harus ini ya, yang harus diedukasikan tentang apa? Tentang nilai-nilai luhur gitu. Kita dikasih nama dengan baik-baik kan sama kedua orang tua gitu, penuh harapan dan doa. Terus apalagi akhirnya ketika suatu data yang salah ini di komentari sama orang-orang yang tidak jelas juga kan, akhirnya kan menjadi bulian gitu kan, akhirnya menjadi apa ya, hujatan, kan jadi tidak baik ya bagi aku. Kalau menanggapi pro dan kontra gitu kan, atau yang netizen segala macam kan, biasa aja kalau aku, karena aku harus memaklumi mereka juga pengetahuannya kan terbatas gitu kan, pengetahuan terbatas dan tidak mengetahui secara utuh, kadang mereka juga bacanya
sekilas saja, akhirnya komennya kemana-mana gitu, dan menganggap bahwa ini apa, tidak sedikit juga yang menganggap bahwa ya ngapain sih diributkan gitu, menyepelekan ini gitu. Toh aku juga kalau dipanggil dipanggil ini nggak masalah. Kalau dipanggil nggak apa-apa nama panggilan. Ini data yang dirubah, itu yang jadi persoalannya, dan itu yang harus dipahami gitu. Itu permintaan maaf selama 24 jam itu mungkin maksudnya gimana Bang Chandra? Ya harus klarifikasi supaya supaya kekeliruan ini tidak 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 apa ya, tidak berlanjut gitu. Jadi tidak menjadi bahan yang negatif lah gitu. Karena kan banyak menganggap nama panggungnya gini ini kok diganti-ganti gitu kan. Ada dikasih nama sama orang tua. Ya memang itu yang dikasih sama orang tua, Muhammad Charlie Van Houten gitu. Untuk awal mula tahunya itu dari keluarga atau dari orang terdekat, atau emang Bang Cari yang search sendiri kan di Wikipedia emang sampai diganti seperti itu kan namanya jadi Muhammad Casmali Parli Ya kan? itu aku juga heran. Dulu mungkin aku nggak apa ya nggak persoalan, tapi sekarang kan jadi dampaknya nggak baik. Apalagi apa ya, orang kita punya orang tua, punya keturunan, anak, istri gitu kan. Ya kesel lah gitu. Kesel dan menjadi, apalagi ini menjadi bulian gitu kan, menjadi apa, ocehan-ocehan yang kemana-mana akhirnya gitu, yang tidak mendidik akhirnya, dan ini harus diluruskan. Dan untuk meluruskan sesuatu nilai-nilai luhur kan kewajiban kita semua gitu. Kata istri seperti apa Bang sama anak-anak pas? Istri aku juga dirubah itu, kok jadi namanya Sinta Regina gitu, padahal namanya Regina Irawan gitu, kok jadi ada Sintanya, nggak tahu dari mana. Udah lama ibunya, udah lama gitu. Ini kan nama ini kan kesaksian kita hidup gitu, yang dikasih kedua orang tua gitu kan. Kayak misalkan contoh, misalkan Pasya gitu kan. Pasya kan nama aslinya Sigit Purnomo ya. Bener kan? Kalau bener nggak apa-apa. Ini kan Muhammad Charlie Van Houten dengan nama asli Casmali Parli, kan udah salah gitu, yang perlu harus aku luruskan. Kalau orang mau manggil aku apa sih, mangga aja, silakan mau manggil apa, itu nama panggilan dong. Di apa aku di tempat kelahiranku juga kan orang-orang sekelilingnya manggil aku kan manggil Lili gitu, nama nama panggilan kecil aku Lili gitu. Ya nggak persoalan. Bang, tapi maksudnya kan abang udah punya data-datanya, mungkin orang seperti itu nggak sadar atau mungkin ada nanti ke hukum atau seperti apa sih bang? Ya Ada kan kan? itikadnya bukan untuk memanjarakan dan menghukum orang, tidak. Itikadnya adalah ingin meluruskan. Kalau ada yang keliru, tolong sama-sama tanggung jawab gitu. Tolong gitu. Maksudnya, ayo diluruskan gitu loh. Diluruskan saja gitu. Masa nggak mau? Kalau nggak mau ya baru gitu loh. Berapa lama tuh waktu maksud abang kasih kalau misalnya mau diluruskan? Ya harus secepatnya lah, segera, supaya tidak menjadi kekeliruan yang berkepanjangan gitu. Jadi dianggap orang wah nyari-nyari perkara dan segala macam, enggak lah gitu. Ngapain gitu, masih banyak waktu yang harus dimanfaatkan dengan berkarya dengan baik ke depan gitu. Apalagi aku lagi juga konsen pengen apa, memberikan karya lagu kangen sekolah untuk pendidikan segala macam. Ya lebih berpikir ini aja lah, berkarya sekarang. Mungkin bisa diceritain bang karya abang tadi yang seperti itu, kenapa memilih tema seperti itu untuk? Dari dulu ya aku waktu zaman sinar aku ke Poliwali Mandar, terus ngelihat sekolahan anak-anak bangsa ini kan, anak kecil di Poliwali Mandar tuh dengan sekolahan hanya sudah kayak kandang sapi gitu kan, cuma 2 kelas dan gurunya cuma hanya satu gitu kan. Dan aku dari dulu, dari 2008 apa 2009 gitu ya, itu sudah belusukan seperti itu, sampai terus aku bikin apa waktu itu lagu Pramuka gitu kan, dan di Daulat jadi duta Pramuka sama Kang Dede Yusuf waktu itu. Terus aku bikin lagu Istana Bintang, untuk waktu itu inspirasinya dari anak SD yang jualan cilok gitu kan, Samsul kalau nggak salah, yang dari Tegal gitu. Terus aku bikin lagu Guruku Pahlawanku pada zaman almarhum Ibu EN yang dari Sumedang gitu kan.
Ya seneng aja di dunia pendidikan sosial, budaya, di kebudayaannya aku bikin pagelaran kolosal tentang kebudayaan gitu di keraton, di mana dan di aku memang orang mungkin menganggap bahwa aku cuma hanya di industri musik gitu kan, di industri musik saja gitu, di komersil gitu. Padahal kegiatan pribadi aku senang memang belusukan seperti itu, bikin-bikin pagelaran budaya gitu, bikin-bikin acara-acara sosial gitu. Walaupun memang tidak mengatasnamakan instansi manapun, pribadi kayak kemarin aku keliling ke pondok pesantren 41 pondok pesantren se-Jawa Bali dan itu modal sendiri, seneng aja gitu kan, tukar pikiran sama santri, sama kiai-kiainya gitu, pengajar-pengajarnya gitu kan, berbagi pengalaman gitu kan, seneng gitu. Dan akhirnya pas kendala pandemi seperti ini kan gitu, aku melihat kendala di pendidikan ini sangat luar biasa ya, dengan adanya COVID seperti ini, anak-anak nggak bisa sekolah dengan ya kayak kehilangan momentum. Eh, Kayak anak aku masuk SMA nggak pernah ketemu Jen masuk di sekolah gitu kan, pakai virtual gitu kan. Padahal kan kegelisahan mereka tuh bisa ditangkap dengan baik. Makanya lahirlah tercipta lagu Kangen Sekolah. Karena mereka pada kangen sama teman-temannya, kangen sama gurunya, kangen sama kantinnya. Kan di sekolah itu kan bukan hanya pelajaran pendidikan di eh, tulis menulisnya saja, tapi kan ada pelajaran pendidikan sosialnya, bagaimana dia mampu untuk berteman, bersosialisasi sama teman, berbuat baik gitu kan, berhubungan sama Melibatkan istri semua. dan anak juga nggak sih bang? Anak ikut nyanyi, ya, termasuk juga ada Betran Beto ya, Ruben, Betran Beto juga ikut nyanyi juga di situ. Aku juga sedikit ikut nyanyi. Kedua-duanya anakku ikut nyanyi juga, gitu. Dan alhamdulillah itu disupport sama eh, dinas pendidikan di Jawa Barat, Kang Deddy Supandi ya, gitu. Dan kebetulan udah mengenal cukup baik gitu kan, sering sharing di pendidikan gitu. Bang, ngomongin soal kasus yang tadi kan abang bilang ngasih waktu 24 jam akan dilaporkan ke Polda Barat. Apa Polda Jawa Barat itu benar atau gimana? Ya itu aku kan sudah menguasakan ke Bang Hengki ya sebagai, kenapa aku menguasakan itu, untuk bukan untuk mengurang tapi untuk supaya apa ya, tertata dengan baik lah gitu, tertata dengan baik gitu kan, diurusin dengan baik. Apa yang kalau sudah klarifikasi ngapain kan kita harus mungkin ke sana-sana kan, kan tujuannya bukan untuk memenjarakan orang, ngapain amit-amit. Kita lagi kondisi seperti ini, mendingan kita berpikir berkarya sama-sama dengan baik gitu. Bang, mungkin netizen penasaran kali bisa diliatin KTP Bang Cari atau apa gitu. KTP mana bud Biar menjawab. KTP, ijazah, kan itu akte kelahiran juga akte lama kan ya bud, Buat menjawab pertanyaan akte netizen lahir, yang akte juga. lahir. Terus ngapain? Jadi disangka, Iya. disangka gini. Jadi disangka aku ngerubah-rubah dari terus ngapain, gak ada kerjaan kan gitu. Gitu kan ya. Gak ada kerjaan. Ini Charlie ini dirubah namanya gitu kan, pakai Muhammad Charlie Van Houten padahal nama aslinya Muhammad Casmali Parli. Kan keliru gitu loh. Terus ngerubah-rubah apa akte lahir, dirubah-rubah nih. Ini akte kelahiran aku nih. Ini benar surat akte tuh. Tuh, ini akte lahir aku nih. Dari lama ngapain aku rubah-rubah gitu. Muhammad Charlie Van Houten. Nih cuman pakai P dia. Tapi kan ketika diucapkan kan Muhammad Charlie Van Houten. Ya, sekarang kan pakai Y gitu. Ya ini aja lah lebih untuk ini. Tapi kan pengucapan tetap Muhammad Charlie Van Houten tuh. Ini kan data yang lama gitu. Tuh. Charlie Van Houten. Ibu Toti Hartikah, Bapak Sarja Sugendri, Cirebon. Tuh. Wani diriungkeun aing mah. Nah, ijazah mana? Jadi ngapain gitu ya? Mana, Kang? Ini apa, Kang? Nah, ini. Ini STTB tuh. Ini SD ya? Apa SMP ini? SMA ini, tuh Muhammad Charlie Van Houten, gitu. Ini SMA, yang SD-nya mana bud? KTP ini. Yang belum lahir juga ada, aku mau udah disiapin namanya memang. Data soalnya.
Iya makanya. Kalau data Kita tuh nggak lihat boleh. lagi. Kalau nama panggilan mah nggak aja, kayak ke teman-teman kan Nama- tuh Muhammad Charlie Van Houten. Ya ini kan sudah pakai huruf yang sekarang lah gitu. Tapi kan tetap Muhammad Charlie Van Houten, bukan Casmali Parli gitu loh. Dia itu nggak tahu nama dari siapa dan itu diyakini bahwa nama itu yang benar. Kan keliru. Makanya tugas manusia semua juga kan kalau ada kekeliruan kan hak manusia untuk meluruskan supaya nilai-nilai luhur kesejarahan kita punya keturunan tidak asal, tidak keliru dan tidak bergeser gitu. Kita punya keturunan, kita punya leluhur yang mendoakan juga dengan nama itu baik gitu kan, seperti itu. Walaupun apalah arti sebuah nama, tapi ya penting buat aku gitu. Kalau misalkan sama temen gitu kan, kayak ke ribut, namanya ribut nih, gitu kan. Aku cibut-cibut gitu kan. Ya itu kan nama panggilan nggak masalah, itu kan nama kasih sayang, panggilan sayang cibut gitu kan, kayak ke siapa gitu, ke temen-temennya nggak apa-apa, aku juga nggak mempersoalkan. Tapi kalau ini kan data, nah ini yang perlu harus dipahami sama semuanya gitu. Bukan aku ingin mempersoalkan nama yang bukan, karena data ini urusan gitu. Bahaya nanti ke depannya anak-anak cucu kita kan taunya, wah berat nama Charlie itu sebenarnya jadi nilai sejarahnya ke sana gitu. Iya kan, cobalah mengaji rasa lah di situ. Gitu. Seperti itu. Siap. Audio Jungle.